Sebelum saya membacakan puisi bertajuk Ulang Jare Abdul Rian ini bukan, saya mohon berikan hadiah Fatihah untuk tokoh kita Profesor Dr. Yahya Muhammad yang baru meninggal dunia. Alhamdulillah walikulli yang soleh almarhum warahmatullah. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih ini perintah Nabi, walau dalam kondisi bahagia kita banyak maksiat. Karena menyongsong Hari Bahasa Ibu Internasional ke-23, saya menggunakan bahasa Tegal apa? Tegalan atau Indonesia? Terserah. Tegalan. Oh, sudah kudung dalam rangka. Oh iya. Siap. Hari ini Pak Maupur gelarnya sudah ganti Pak. Dr. Haji Maupur Marhum Abdul Aziz biasanya MPD. Mulanya aja dianggap sepele, sahuruf tanggone wartawan. Anak puisi sing banget jerone tapi dianggap sepele nang wong sing cetek ilmune. Puisinya mau ini kayak yang pengen ganti banyu tiruan banyu kelapa sing pilihnya sing insor dulu. Yang pengen dari kertas tiruan layangan tetap diurunai sing insor dulu. Wani gesekan banyu kelapa banyu ning dhuwur dilapisi batok tepes kulit disangga goning glugu ning blarak anak bikinge anak pondoe kabeh manfaat. Jare ketua Basnas Khairun Nas Atba'uhum Linnas. Sawang kaya pengen dadi layangan kuduane gesekan urip kue penuh tantangan. Urip mikir sing lima percuma. Sing saiki pancen kudu diadepi. Sing panteka kudu urusan menungsa. Mulane wingi lagi ada duda manten nang mati aku melu banget. Di saat kau berbulan madu, lupakanlah masa lalumu agar engkau serasa bahagia bersenang. Pengantin baru. Semoga Mas Dwi Arya itu juga bisa. Menyusul. Hati-hati. Ajak ulang jari adut ya. Si ngomong sama badang barang kamu siapa jangan jari dinding. Dinding jangan sama jari dudung. Dudung badang dudung. Yang jari tata ngomong jari pinti. Pinti ngomong jari tutu. Dan dindung. Ulang jare Abdul Dean bakine bukan Eling ana lagu sing ngasih darian wartawan dapat membina pendapat umum di dunia ratu dunia ratunya badai ayani. Saya ikut mengucapkan selamat hari pers di lingkungan Japing 9. Tapi saya membawakan Bu puisi berjudul Punak Jare Adogen Bakine Basnas. Agar saya tahu ini beliau pembina muslimah. Inja atum fasikum bina bermata baik cek and dicek untuk wartawan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas untuk Pak Motor dari kedua kita dan Pak Mo ini mengawali refleksi kita kali ini. Alhamdulillah sudah hadir anggota negara ini Bu Jadi Aryani. Kasih aplaus untuk yang sudah berada di depan semuanya. Kita ngobrol santai Mas Sehur. Kalau kita baru mulai menjadi menunggu
Jadi kita menunggu sambil mendengarkan para pengunjung, para yang hadir di acara HPN. Ada yang menyumbangkan suara Mas Yani, ada yang tadi membacakan puisi sambil menunggu budaya. Mungkin kita langsung, karena waktu juga sudah 10 sore, kita pengen tahu cara pandang atau ke teman-teman ketua PWI melihat dari kearifan lokal ke daerah masing-masing. Jadi kita sengaja bertema tes dan kearifan lokal karena saya pikir ketika teman-teman media tes itu meliput di daerahnya masing-masing pasti punya kearifan lokal sendiri. Berangkat kita dari barat, ada ketua PWI Brebes, ada Pak Mas Timo Sabto. Kita gimana Mas Eko? Tadi Mas Eko sudah hadir beberapa kali. Santai Mas Eko ya, sehat ya Mas. Ini Mas Eko. Kita juga di alhamdulillah teman-teman sudah pada hadir selain offline dan online. Terima kasih Mas Eko. Ada jelek di YouTube. Gimana Mas Eko soal kita ngomongin tes dan kearifan lokal? Brebes saya tahu pasti dengan keluasan dan budaya masing-masing itu budaya daerah Brebes yang luar biasa, pasti ada kearifan lokal sendiri dari cara pandang masing-masing yang tes dan kearifan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tadi Mas Batur sudah memberikan kesempatan kepada Pak anggota Siti terkait dengan tadi menyampaikan visinya. Terus tadi beliau juga sebelum kita mulai Pak Haji anggota Siti juga menyampaikan kita berdoa bersama untuk almarhum Bapak yang biasa. Kenapa saya sampaikan itu? Di usianya yang 52, dia berjuang bagaimana supaya menjadi anggota PWI Kabupaten Brebes. Dia mengikuti orientasi wartawan di Semarang, dan kemarin di awal tahun sebelum kepergiannya beliau dia mengikuti uji kompetensi wartawan di Kabupaten Banyumas. Usianya sudah 52. Artinya apa? Tentunya kita harus bisa mengikuti cara pandang beliau sebelum dia kemarin wafat. Dia punya semangat yang luar biasa. Bagaimana untuk menjadi anggota PWI? Ternyata untuk menjadi anggota PWI tidaklah mudah, karena 4 bulan harus ditempuh dalam rangka untuk menerima namanya wartawan muda PWI. Nah, sebelum kita mulai acara, mohon maaf Mas Fatul telah moderator, kita doakan bersama untuk teman kita dan teman-teman yang lain yang telah mendorong kita karena perjuangannya selama berkiprah di dunia kewartawanan. Untuk itu kita doakan teman-teman kita Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih atas doanya. Bapak-bapak dan ibu yang ingin kami hormati, tentunya kalau kita bicara terkait dengan peran media, peran wartawan dalam kaitannya seperti yang tadi moderator sampaikan, dengan bicara kearifan lokal, untuk saya selaku ketua PWI Kabupaten Brebes tentunya tidak bisa berpaling muka dari yang namanya Bapak Haji Admotan Sidik. Beliau adalah budayawan, beliau adalah mantan kepala Kabag Humas Sekda Kabupaten Brebes, beliau mantan kepala BNN, dan beliau adalah seorang budaya yang luar biasa. Artinya kalau kita bicara kearifan lokal, jujur saya selama ini belajar sama beliau. Beliau orang yang luar biasa di Kabupaten Brebes, walaupun tinggalnya di Kota Pekan. Dan yang luar biasa lagi, beliau adalah adiknya wartawan Media Indonesia sekaligus Metro TV ya, bukan ya? Metro TV. Salah Bapak Parsul Parjilasen. Ini tentunya sangat luar biasa sekali. Artinya gimana? Karena kalau kita bicara kearifan lokal di Kabupaten Brebes, selama saya masuk ke Kabupaten Brebes di tahun 2015, sebelumnya saya wartawan kawasan di wilayah Kabupaten Tanah dan Kota Pekalongan, saya tidak pernah lepas dari namanya Bapak Admotan Sidik. Beliau sangat luar biasa sekali. Beberapa cita-cita beliau, beberapa harapan beliau kaitannya dengan contoh, salah satu contoh yang sangat luar biasa adalah kalau kita melihat, kalau kita mendengar adanya budaya
di Jelas Wastu ya Pak anggota itu ya di desa ke Cisereh, Kecamatan Ketanggungan, bagaimana beliau sejak jadi Kabag Humas mengupload, memohon dalam tanda petik kepada teman-teman wartawan, ayo bagaimana supaya Cisereh dalam hal ini Jelas Wastu bisa terekspos, bisa terblow up sampai ke tingkat nasional. Bahkan sudah menjadi Kementerian waktu itu Kebudayaan waktu itu sudah menetapkan bahwa Cisereh dalam hal dusun Jelas Wastu menjadi salah satu ikon di Kabupaten Brebes di nasional terkait dengan budaya yang memang sangat luar biasa disampaikan di dunia nasional khususnya. Jadi yang jelas seperti yang bisa disampaikan di awal, tentunya peran media sangat luar biasa. Jadi selaku juga melihat budaya Brebes yang kira-kira perlu diangkat kira-kira apa? Karena yang saya tahu begini Mas Ibu, pers itu atau media itu punya beberapa tanggung jawab. Selain memberikan informasi, ada edukasi, ada monitoring dan edukasi. Melihat Brebes dan tradisi kearifan lokal, kira-kira ada yang perlu dianggap apa untuk Brebes itu bisa luar biasa di mata tidak hanya nasional. Cara pandang dari teman-teman media, teman-teman pers, PBI melihatnya seperti apa? Kita juga perlu harus introspeksi diri ya. Akhirnya setiap kabupaten kota juga punya kelebihan apa kekurangan. Artinya tentunya bagaimana kita mencoba untuk membantu pemerintah daerah dalam hal untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena jujur selama ini kita kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Brebes dalam hal ini dipandikan oleh Ibu Haja Ida Priyanti bersama Bapak Narjo. Potensi-potensi apa yang diharapkan untuk bisa dikembangkan, bahkan selama ini beberapa teman media diharapkan untuk bisa membantu untuk memblow up terkait dengan potensi-potensi kearifan-kearifan lokal yang ada di Kabupaten Brebes. Sebagai contoh, kita juga sering menyampaikan informasi kepada masyarakat bagaimana mangrove sari yang awalnya tidak dikenal, bahkan salah satu pelopor di sana bisa mendapatkan Alpataru dari Presiden Jokowi. Artinya itu tentunya kita juga mencoba untuk setiap saat, setiap waktu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pemerintah Kabupaten Brebes bersama dengan kita jajaran media bekerjasama saling bahu-membahu dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Brebes khususnya. Ya, artinya teman-teman media atau teman-teman pers khususnya di organisasi media sudah banyak mencoba memberikan informasi tentang kearifan lokal yang ada di Brebes. Kasih bonus untuk Mas Eko. Dan ternyata tidak harus ada langsung di ngomong kearifan lokal dan budaya lokal di dalam Brebes. Ada juga wisata mangrove yang hari ini sudah mendapatkan Alpataru dan itu luar biasa. Ini tidak lepas dari teman-teman media atau teman-teman pers. Di Kota Tegal gimana Mas Eko? Ini wilayahnya sebenarnya lebih kecil daripada Brebes dan Kabupaten Tegal, tapi kita melihatnya luar biasa dari sisi apapun, dari sisi bangunan dan dari sisi yang lain. Dan ternyata banyak dampak pusat yang ada di sisi Kota Tegal. Dan pikir ini juga tidak lepas dari yang namanya bagaimana Kota Tegal, media atau pers itu membawa Kota Tegal untuk menginformasikan atau berinformasi tentang kearifan lokal yang ada di Kota Tegal. Gimana Mas Eko? Terima kasih Mas Batur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Priyanti, teman-teman Ketua PWI Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, ada Kepala PNN Tegal, ada Rektor Universitas Brawijaya juga hadir, ada Ketua informasi
tetapi ada edukasi, ada kontrol sosial, ada infotainment, ada hiburan. Sehingga teman-teman media harus kembali lagi merefleksi tentang makna dari Undang-Undang 49. Bagaimana, apakah kita sudah melaksanakan itu? Ini adalah refleksi buat kita semua. Artinya, kalau belum, ayo mumpung masih ada kesempatan, kita kembali melaksanakan tugas amanat Undang-Undang 40 tahun 99. Yang kedua, sebagai media dan sebagai seorang wartawan tentu harus selain kritis, dan dikatakan kritis itu karena sesuai dengan fungsi media, tetapi harus beretika. Maka ada namanya kode etik jurnalistik. Sehingga menurut saya seorang jurnalis itu, kita merefleksi di HPN kali ini, kita harus menjadi seorang jurnalis yang kritis dan beretika. Supaya apa? Supaya output atau produknya itu bukan menjadi informasi bohong. Karena informasi bohong saat ini sudah sangat berkembang sekali. Bahkan kalau kita melihat media sosial, hampir 80% itu adalah informasi bohong. Saya mengatakan informasi bohong, bukan berita bohong. Karena kalau berita itu jelas faktual, fakta. Tetapi kalau informasi itu belum tentu faktual. Sehingga saya mengatakan informasi bohong. Berbicara refleksi terkait masalah pres dan kearifan lokal, maka di Kota Tegal banyak sekali gedung sejarah. Dan kita sudah mencoba pada tahun 2013, karena Tegal itu sebagai kota sejarah pendirian kereta api, kebetulan teman-teman media bersama kepala daerah, pemerintah eksekutif legislatif, berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait juga pembangunan politeknik keselamatan jalan. Kenapa Kota Tegal? Karena ternyata Tegal itu cikal bakalnya kereta api. Sehingga pemerintah pusat dalam hal ini PT KAI, dalam hal ini Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan lebih mencontohkan pada Kota Tegal. Banyak bangunan-bangunan bersejarah. Kalau Kota Tegal itu cukup banyak yang sudah dibuat perda melalui cagar budaya. Ada gedung DPRD, ada Ranau Tegal, ada kantor pos, ada gedung Bilau, dan yang lain-lainnya, dan itu sudah masuk ke cagar budaya. Artinya bahwa untuk bisa bicara kearifan lokal, bagaimana kita juga menginformasi, mengedukasi kepada masyarakat supaya bersama-sama menjaga bangunan bersejarah. Sehingga bahwa bangunan bersejarah itu tidak lupa, karena selama ini banyak bangunan bersejarah karena informasi dan edukasi kepada masyarakat yang ini sehingga berubah. Contoh rumah Raden Ajeng Kabinan itu sudah berubah sekarang menjadi Jogja. Itu karena apa? Karena memang di situ minim informasi, minim edukasi bagaimana menjaga cagar budaya. Disinilah mungkin fungsi media terkait lokal, bagaimana melestarikan cagar budaya, melestarikan bangunan-bangunan, tetapi tetap bagaimana kita bercampur pada kode etik, pada kekritisan, sehingga kita walaupun kita tetap mempertahankan bagaimana cagar budaya, tetapi tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan publik. Jangan sampai bahwa media itu tidak bisa bersikap kritis. Media itu adalah harus independen, tetapi tidak harus netral. Independen tapi tidak harus netral. Kenapa tidak harus netral? Independen tapi tidak harus netral. Karena independen itu adalah amanat kode etik jurnalistik, bahwa wartawan harus independen. Tetapi menurut saya tidak harus netral. Kenapa tidak harus netral? Salah satu contoh misalnya, kalau ada penggusuran PKL, secara hati nurani pasti kita akan bergerak, kita akan menulis di mengarah bagaimana nasib PKL. Tetapi kita harus independen. Kita harus memberikan, kata Pak itu mustabayun, memberikan ruang yang sama kepada semua pengambil kebijakan. Sehingga jangan sampai karena ketidaknetralan kita melupakan
independen kita tidak mau terbayun, kita langsung hanya memblow up suara-suara PKL tanpa kenapa itu ada penggusuran. Menurut saya itu pada refleksi HPN 2022 dan HUT ke 76 PBB, mari kita bersama-sama menjadi seorang jurnalis yang kritis dan beretika dan tetap mengangkat kalimat lokal, karena tanpa jurnalis saya yakin apa yang ada di daerah tidak sampai ke pusat. Sebelum ke yang lain masih artinya berarti meskipun media bisnis tapi orang menunggu pada cerita gitu, punya tanggung jawab yang lain, kira-kira ya, punya tanggung jawab yang lain, memberikan edukasi, memberikan informasi selain menjadi edukasi dan kenetralan gitu ya. Atau ya, media itu ini media adalah sebuah perusahaan, tetapi perusahaan itu punya tugas sesuai dengan amanat Undang-Undang 40 dan 9, sehingga tidak berbicara melulu pada pendapatan, tetapi memang bahwa perusahaan itu juga berbikin pendapatan juga, tetapi bahwa fungsi-fungsi media, fungsi-fungsi jurnalis sebagai amanat Undang-Undang 40 harus kita jaga supaya bahwa masyarakat benar-benar mendapatkan informasi yang seakurat mungkin, yang sebaik mungkin, yang secepat mungkin. Karena jangan sampai misalnya ada kebijakan pemerintah, ada kebijakan pejabat, ada kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, kita biarkan, kita buka saja, toh kita tidak mengadili. Ya, karena kita tidak mencoba, karena media, mohon maaf, media itu tidak bersifat melakukan penghakiman, tetapi media hanya bersifat menyajikan informasi sebagai kontrol. Mas Seru, dalam Tegal ngomong kalimat lokal, tadi diawali dari banyak teknik kecurian atau cagar budaya, masih harus dijaga dengan memberikan informasi sebagai tanggung jawab sumber informasi yang baik dan benar, agar tidak seperti informasi yang akan kita itu kira-kira. Kita mungkin masyarakat kita juga banyak yang tidak tahu soal ini, mungkin menjadi refleksi buat kita agar kita bisa mampu memberikan informasi yang lebih baik. Sebelum ke dokumen itu jadi area kita masih ketua PBI Kabupaten. Jadi Mas Dwi, gimana Mas Dwi? Tadi dari betul dari kota sudah banyak dan menyampaikan beberapa hal soal aspek kearifan lokal. Kota Kabupaten Tegal meskipun ada pendekatan, tapi saya yakin agak berbeda. Karena ya kita harus pakai apa sih? Sebagai orang lokal, sebagai media lokal, sebagai media yang kemudian atau liputan di daerah, kita harus seperti apa dalam rangka memberikan informasi atau kita sebagai masyarakat. Silakan Mas Dwi. Terima kasih. Sebelum menjawab moderator, saya selaku tuan rumah PBI Kabupaten Tegal, pertama terima kasih atas kehadiran dari ada Pak Maupur, Rektor, Pak Pol, dari Kota Tegal, ada Kepala BSN, dan wakil khusus Budaya Aryani. Kita tepuk tangan atas Budaya Aryani. Sebenarnya minat informasi ke BPA mau duduk bareng sama Ketua PBI terlaksana di segmen tahun 2022 3 wilayah. Dapil 9, saya baru tahu bahwa PBI ada dapil 9 ya. Bu Dewi Aryani ini gitu. Ya itu kita untuk acara background kenapa ini momen tiga daerah. Ada histori gerakan tiga daerah juga. Ada kesamaan kepentingan bahwa ini masyarakat Jawa Tengah bagian barat, Bergas, Brebes, Tegal, Slawi, bahasa sama-sama ngapak. Maaf saya di sini tidak ngapak karena memang saya dilahirkan bukan di wilayah barat tapi wilayah tengah. Jadi mohon kalau mungkin bercampur Jawa
bagian Semarang nggak masalah itu kan. Asli Pulau Format Texas. Oke, bicara soal budaya, soal kearifan lokal, saya garis bawahi bahwa kearifan lokal itu tidak hanya sekedar budaya atau benda cagar dan sebagainya. Kearifan lokal itu narasi yang sangat luas. Di sini narasi bahasa kesamaan. Potensi lokal itu karena ini bicara soal lokal sekarang menjadi incaran informasi global atau nasional. Kita tidak bicara lagi Indonesia, tapi bicara sekarang dalam pers yang global. Teringat dulu ada semacam istilah yang sangat familiar, yaitu ex lokal think global. Sekarang tidak lagi think, tapi ex lokal ex global. Itu yang bisa hanya media. Tepuk tangan buat Hari Pers Nasional 2022. Karena gini, bicara soal global, kenapa saya ngomong sekarang detik ini hanya ada di genggaman. Maka kebetulan ini ada wakil rakyat di sini, DPR RI pusat, memberdayakan pers lokal itu sekarang sebelum menjadi kita bersaing dengan pers yang global informasi yang non lokal. Kita harus bisa mewarnai teknologi, harus kita kalahkan. Apa dengan sarana? Tapi kemudian ketika kita melihat kompetisi pers sekarang harus bersatu, harus melawan diri sendiri untuk merubah diri. Pers ketika kita tidak merubah diri, tidak beradaptasi, maka akan ditinggalkan oleh pembaca maupun sebenarnya itu adalah kepemilikan juga. Karena pers itu milik masyarakat. Pers itu milik masyarakat. Apapun adalah tidak bisa sebagai media tahu kemiskinan ekstrim ya dari Mas Eko dan kawan-kawan di Brebes. Coba kalau nggak ditulis dari Mas Eko dan kawan-kawan, barangkali pimpinan yang di pusat tidak tahu, hanya data saja tes. Makanya untuk mengajak dan sebagainya adalah sudah tidak bicara lagi siapa kompetisi kita. Baik media online, media cetak, media radio, media apapun. Bersamanya adalah bagaimana meningkatkan kesadaran bahwa informasi itu penting. Kembali lagi pada puisinya Pak Arnold Sinting, pola jaring adol dia hasilnya ojo embuh tapi pasti. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menjadi Mas Dim. Mungkin meskipun ya pasti sudah jelas menyampaikan tubuh presiden dan tubuh apa. Tapi begini, cara pandang Mas Dim atau melihat wilayah itu Jawa Tengah bagian barat. Ngomong pers itu sebenarnya harus seperti apa dalam rangka menjaga nilai-nilai kearifan lokal sebenarnya. Karena tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Dim bahwa daerah itu informasi yang disampaikan dari daerah sampainya tidak hanya tingkat nasional. Maka dalam rangka meningkatkan khususnya agar misalnya kemiskinan ekstrim dan lainnya atau terjadi tapi kemudian bisa diinformasikan kepada hal-hal yang itu tidak terjadi bagaimana? Oke, saya tetap pada pegangan saya dan harus diyakini ada namanya pers itu proximity, kedekatan. Pers harus dekat dengan siapa? Pembacanya. Itu harus. Pembacanya siapa? Siapapun. Masyarakat dia, penyelenggara negara dia, pemerintah dia, aparat penegak hukum, matur nuwun Mas Andi dari Humas Polres Tegal datang juga, tepuk tangan buat Mas Andi dari Kasih Humas Polres Tegal. Jadi semuanya penegak hukum semuanya. Kemudian apa proximity kedekatannya? Ada narasi yang membangun. Namanya adalah narasi hubungan mutualisme. Saya yakin Bu Dewi sangat berkepentingan dengan masalah. Coba ketika bagi bansos, mesti undang Mas Andi dan sebagainya dan kawan-kawan, undang teman-teman berdekat. Coba diberitakan bedas apa maknanya di situ. Merasa memiliki Bu Dewi. Media juga sama, merasa memiliki ini ada anggota legislatif yang ada sebagai contoh. Contoh itulah yang harus diedukasi. Artinya contoh itu sebagai bagian dari edukasi masyarakat. Ada apa? Rasa peduli.
bukan berarti kemudian kedekatan dimaknai bahwa wah itu menjadi corongnya penguasa. Beda. Karena ada peran-peran di situ. Peran media dalam menyebarluaskan dan mengundang empati, simpati, yang penting tidak antipati. Itu Mas. Ya, terima kasih sekali lagi aplaus untuk Mas Bianedi. Artinya kita juga punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi untuk agar masyarakat juga berempati. Tidak kemudian ada perlu orang pengen dikatakan tapi kemudian hanya sebatas yang disampaikan oleh Mas Seko, tapi bagaimana bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang selanjutnya ke Budi, tapi dari Mas Ki, ini sama-sama DNA, tapi orang DNA ini Dwi ada, sama-sama DNA. Jadi anak-anak orang gitu kira-kira. Kalau Mas Dwi ini belum kayak Pak Anto gitu kira-kira. Kemudian sudah kembali ke daerah bersama yang di timur gitu. Pak Anto yang tahu. Ya kita kembali ke laptop gitu ya. Mbak Juliari Akin. Tadi disampaikan oleh teman-teman ketua PPI jadi berkas. Banyak beberapa hal yang kemudian menjadi tanggung jawab teman-teman pers, teman-teman media untuk menjaga seperti yang disampaikan Mas Ehun, Undang-Undang Nomor 40 nomor itu agar kearifan lokal pun perlu dijaga. Pers punya tanggung jawab dengan informasi dan edukasi dan bukannya sebatas kontroling. Melihat wilayah Jawa Tengah bagian barat itu dilihat pers itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah selamat ulang tahun ya, atau selamat memperingati Hari Pers Nasional yang ke-76. Harusnya saya dapat bawa kue ya. Bawa kue atau tumpeng gitu kan ya, tapi karena nggak bawa ya berarti hari ini saya traktir semua. Sama aja kan. Maaf tadi terlambat karena saya harus menghadiri pengutuhan DPC Publisi Kabupaten Tegal. Dari yang disampaikan teman-teman ketua PWI dari Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal, ini banyak sekali hal-hal baru yang saya dengar ya. Tapi sejujurnya saya kalau bicara soal bagaimana sih media di Jawa Tengah 9 atau Pantura bagian barat dan bagaimana saya merasa teman-teman wartawan ini adalah part of my life, bagian dari kehidupan saya. Kenapa? Karena semenjak saya kuliah S1 itu saya pernah nyambi gitu ya. Jadi saya semester 2 itu saya udah jadi penyiar radio di Metro FM, di radio RRI Pro 2. Kemudian semester 4 saya sudah menjadi anchor TV di SCTV dan TVRI. Kemudian translator film dan lain sebagainya ya. Jadi saya udah pers gitu karena memang seneng gitu ya. Bahkan dulu saya waktu kecil ya SMP itu saya sering seolah-olah saya jadi pembaca berita itu sambil ngaca gitu. Iya, sambil seolah-olah jadi reporter. Kemudian hal yang lainnya saya menulis itu seneng banget. Membaca saya seneng banget. Maka dari itu media kalau saya nggak asing, bahkan kalau banyak sekali politisi yang merasa alergi dengan media, kalau saya terbalik, itu saya ngejar-ngejar media. Kadang-kadang teman-teman media itu kewalahan ngikutin kegiatan saya. Kadang-kadang bisa setengah 1 malam tuh saya kirim press release. Press release-nya bukan hanya 1. Besok pagi saya ada 3 kegiatan, itu rilis di jam yang sama bisa saya buat dalam waktu yang sama. Jadi kadang-kadang teman-teman media mungkin jengkel juga sama saya. Kayaknya ini orang paling banyak rilis deh gitu kan. Dan saya pun Iya, jadi karena saya menikmati peran saya sebagai politisi dan saya paham peran dari teman-teman media, maka saya berusaha empati menjadi mereka gimana sih. Dan yang saya kerjakan juga bukan menyusahkan media, tapi memberikan tugasnya bagaimana caranya press release. Jadi press release politisi seperti saya itu harus
jago nulis, jangan dibebankan kepada tenaga ahli, karena kadang-kadang ide, pikiran itu datang tiba-tiba. Kalau kita masih cerita dulu, taste-nya belum tentu sama. Ya mungkin teman-teman media yang sering bareng-bareng sama saya, taste saya itu pasti tahu banget bagaimana saya membuat judul, bagaimana saya membuat gimmick, bagaimana membuat angle berita, sehingga yang tidak menarik pun jadi menarik untuk diberitakan. Itu tugas kita, mempermudah kerja teman-teman media. Kenapa harus mempermudah? Karena tugas media kan banyak, dalam satu hari ini bisa peliputan banyak sekali, dan tentu semuanya tercatat dengan baik di kepala maupun di pena. Maka kita, kalau soal penilaian teman-teman media di Jawa Tengah 9, yang pertama saya melihatnya teman-teman ini guyup, rukun dan kompak. Kadang saking kompaknya, kadang guyonan itu berita. Kenapa? Karena saya punya grup-grup khusus. Jadi saya punya grup teman-teman media, Kotasel, Brebes, kemudian Kabupaten Tegal, bahkan media-media nasional. Sampai sekarang hubungannya masih sangat baik dengan mereka. Jadi teman-teman ini sudah cukup baik ya. Kemudian saya hanya ingin memberikan masukan, mungkin bagaimana menggali angle atau menggali gimmick itu harus dibiasakan atau jam terbangnya ditambahin lagi. Seperti kemarin dari Brebes ya, sampai keluar istilah pemikiran ekstrim itu dari teman-teman media Brebes. Nah maksud saya begitu, ada peristiwa apapun atau ada hal-hal baru apapun di daerah-daerah, kearifan lokal yang layak naik menjadi berita nasional, itu teman-teman media harus lebih kreatif lagi dalam membuat kata-kata atau membuat gimmick atau membuat hal-hal sehingga secara nasional itu menangkap sebagai sesuatu yang baru dan menjadi viral secara nasional. Jadi teman-teman di Tegal Brebes ini udah kreatif, guyonannya aja kreatif ya kan, apalagi tulisannya. Apalagi seriusnya. Cuman mungkin wadah pertemuannya ya untuk menambah wawasan, kemudian untuk saling berbagi informasi mungkin kurang. Nah saya di sini hadir sekaligus menawarkan diri ya kan, menjadi dalam tanda kutip, saya nggak bilang pembina ya, tapi saya siap memberikan ruang, memberikan waktu, tempat dan fasilitasnya untuk teman-teman media di Jawa Tengah 9 secara rutin 1-2 bulan sekali melakukan dialog antar teman-teman media sendiri. Jadi bisa dipakai rumah aspirasi saya atau mungkin bisa di sini, bisa di mana saja tempatnya. Nanti semua biaya konsumsi dari saya, tapi saya berikan waktu, berikan ruang, berikan tempat untuk teman-teman mendiskusikan. Ya kan, mendiskusikan bagaimana menambah wawasan, bagaimana menambah jaringan, bagaimana meng-create sesuatu supaya kearifan lokal di Jawa Tengah 9 ini mencuat ke atas sehingga didengar oleh teman-teman yang sekarang sedang memegang kendali, memegang otoritas untuk memberikan banyak hal kepada daerah. Jadi dari PWI silakan ditangkap ini sebagai peluang tawaran dari saya, bukan semata-mata karena saya mau stop di mana enggak, tapi saya ingin teman-teman ini sudah seperti saudara ya. Jadi mari kita sama-sama. Ya. Saya sudah selalu menyerap informasi maupun hal baru dari teman-teman ini. Tadi saya dengar betapa pentingnya menurut Mbak Juli itu ya, teman media ini di mata Mbak Juli. Mungkin juga teman-teman wartawan ada yang kadang-kadang ya mohon maaf, kadang-kadang liputan itu ketika orang yang akan setelahnya tinggal. Dan nggak enak untuk komunikasi dan lain-lain ketika ditanya maju dan lainnya, bagaimana melihat ini gitu. Kebetulan kalau saya agak terbalik ya, mungkin bisa ditanya teman-teman ya. Teman-teman nanya satu, saya jawabannya 10. Bahkan sampai saya bilang mau tanya apa lagi, betul nggak? Oh enggak udah cukup gitu. Jadi saya ini termasuk narasumber ya. Akhirnya sampai tanya balik, mau nanya apa lagi? Mumpung ada saya di sekolah, silakan dikonfirmasi. Jadi memang kadang-kadang saya tahu alasan teman-teman media kenapa lebih senang ngejar saya, karena dari saya selalu dapat informasi. Pertanyaan apapun tidak ada yang tidak dijawab, karena saya tidak pernah memberikan jawaban itu komen apa segala macam ya kan. Karena teman-teman media kan bagaimanapun tetap membutuhkan klarifikasi. Jadi sebisa mungkin bagaimana narasumber itu mengolah ya kan, mengolah kalimat, mengolah fakta, mengolah kejadian itu menjadi satu hal yang
yang bisa diberitakan tetap opini publik melihatnya sebagai sesuatu yang positif. Ya, tadi kembali ke yang tadi Pak. Saya sih melihatnya tadi Pak Dewi sebelum saya ada sudah menyampaikan masukan kepada teman-teman media. Menggali lagi. Tapi cara pandang atau sudut pandangnya Pak Dewi melihat teman-teman Pantura Barat dan teman-teman pers di Pantura Barat, terus kemudian bagaimana memberikan informasi atau juga kontrol di media seperti apa melihatnya? Itu tadi saya udah di awal juga menjelaskan ya, teman-teman di Pantura Barat cukup kreatif sih, cukup oke ya kan. Cuma kadang-kadang ya namanya sudah meliput sama sini kan kadang-kadang capek juga ya. Kadang memang ada satu peristiwa mereka agak terlambat gitu daripada teman-teman yang berkecimpung di saya ambil contoh. Kemarin misalnya ada kejadian bencana nih di satu tempat di gunung, kejadiannya itu tengah 1 malam. Itu bisa duluan teman-teman dari organisasi kemasyarakatan atau teman-teman yang berkecimpung di bidang sosial udah duluan ke sana daripada media. Tapi ya saya paham juga sama 1 malam gitu kan. Nah jadi ini kenapa penting bagaimana teman-teman walaupun sekarang sudah kekompakan bekerja dengan baik, kinerjanya dengan baik, tapi bagaimana membina atau bagaimana bisa dalam tanda kutip merangkul para, bahasanya begini deh, seperti saya ya, saya bisa kapan saja, jam berapa saja dapat info duluan. Kenapa? Karena di setiap desa saya punya orang. Nah media harusnya begitu, tapi dengan caranya penting ya kan, bagaimana di desa ada kepala desa, bagaimana menjalin hubungan baik dengan kepala desa, dengan teman-teman perangkat, sehingga informasi kecil apapun bisa diterima sama media lebih dulu daripada masyarakat dan bisa diolah menjadi berita. Masukan lain selain untuk kearifan lokal yang kemudian harus ditunjukkan teman-teman media lokal. Kira-kira tadi kan kalau terus berjalannya istilah ekstrim itu kan cerita kejadian lokal yang terjadi. Tapi kalau kearifan lokal mulai dari segi budaya, bahasa dan gaya, bagaimana seharusnya teman-teman media ini bisa karena ketika kearifan lokal mau naik pasti tidak lepas dari yang namanya pers. Nah kira-kira seperti apa dan mungkin masukan seperti apa kan teman-teman sendiri juga tidak hanya melulu soal hanya sebatas pernah terjawab kita misalnya bagaimana? Iya, itu tadi yang saya bilang bahwa kalau bisa di setiap desa itu punya sumber informasi atau narasumber. Kenapa? Karena kearifan lokal itu ya adanya dari mereka. Kalau kita bicara budaya, kita bicara wisata, gitu ya, kita bicara pertanian, bicara perikanan, hal-hal yang baru gitu ya, atau hal-hal yang unik itu biasanya datang dari mereka-mereka. Maka kalau teman-teman media nggak punya jaringan di tempat-tempat itu akan informasi. Jadi fungsi intelijennya juga harus jalan, fungsi networkingnya juga harus jalan, kreativitinya harus jalan. Jadi teman-teman media ini adalah satu sosok yang saya bilang memang mau nggak mau harus punya semua kemampuan, gitu kan, yang melekat di dirinya sehingga apa yang dibutuhkan untuk kemudian diolah menjadi berita dari bagian dari dua utamanya bisa diperoleh. Yang misalnya contohnya gini, soal misalnya kalau ada kepada masyarakat. Sebelum nanti balik lagi ke narasumber, mungkin dari pengunjung ada yang memberikan pendapat atau pertanyaan, mulai dari Mas Rudi, Mas Sato. Yang di atas ada, ada masukan, ada yang mau menyampaikan pendapat. Pada saat misi kayak apa ya? Mungkin Mas Rudi dulu.